Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ana. Saya berasal dari Jogja, tepatnya di daerah Sleman paling timur. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya yang terbilang aneh dan misterius, yang hingga saat ini saya masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini terjadi di tahun 2017, di bulan Juni. Pada saat itu, kebetulan Bude dan Pak D saya datang dari Surabaya untuk berlibur di Jogja. Mereka mempunyai satu anak perempuan yang saat itu tidak ikut karena masih harus bekerja. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi, Pak D dan Bude selama di Jogja, mereka menginap di rumah kami. Setelah selama seminggu berada di Jogja, Pak D dan Bude akhirnya berencana akan kembali ke Surabaya lusa. Jadi, mereka berencana ingin membeli oleh-oleh dan jalan-jalan dulu di Jogja sebelum kembali ke Surabaya. Saat itu saya dan ibu saya yang menemani. Kami naik kendaraan sendiri dan Pak D yang menyetir. Kami berangkat pagi hari sekitar jam 8. Kami memutuskan untuk pergi mencari oleh-oleh terlebih dahulu di salah satu pusat perbelanjaan terkenal di Yogyakarta, yaitu di Malioboro. Setelah kami sampai di Malioboro, kami pun langsung menuju ke toko salah satu pusat oleh-oleh. Di sana Pak D dan Bude memilih oleh-oleh apa yang akan dibawa ke Surabaya. Setelah puas berbelanja dan mencari oleh-oleh, hingga saat siang pun tiba. Sekitar jam 1, akhirnya kami memutuskan untuk jalan-jalan ke pantai. Setelah itu, akhirnya kami ke pantai. Di sana, di perjalanan kami sangat senang sekali karena pemandangannya sangat indah dan menyenangkan. Pak D dan Bude bercerita tentang anaknya yang kini sudah bekerja di Surabaya, kemudian tentang kehidupan mereka di Surabaya. Setelah itu kami pun sampai di pantai. Pak D dan Bude sangat senang sekali dapat jalan-jalan di Jogja. Hingga tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Akhirnya kami memutuskan untuk menunaikan sholat maghrib di masjid yang terdekat. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, kami pun berencana pulang kembali ke rumah karena waktu sudah mulai gelap. Setelah itu, akhirnya kami pun hampir sampai di rumah. Sekitar 10 km hampir sampai di rumah, kami pun akhirnya melewati suatu kebun yang pada saat itu jalanan sangat sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas. Kemudian tiba-tiba terdengarlah suatu ledakan yang sangat keras hingga kami pun semua terkejut. Kami pikir itu dari ban mobil kami. Kami pun langsung berhenti dan Pak D langsung bergegas keluar untuk memastikannya. Tapi setelah dilihat, ternyata bukan dari ban mobil kami. Karena terburu-buru pulang,
Pak D pun hanya sempat memeriksa bagian ban mobil saja. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan pulang. Setelah sampai di rumah, kami pun bergegas masuk ke rumah. Pak D dan Bude dan Ibu sudah masuk terlebih dahulu. Tapi karena saya masih penasaran, saya pun melihat ke arah mobil sekali lagi. Saya pun terkejut karena ternyata setelah saya lihat di bagian kanan bodi mobil, tepatnya di bawah jendela belakang kursi penumpang, terdapat goresan seperti cakaran yang sangat dalam dan lumayan panjang. Saya pun langsung memberitahu seluruh anggota keluarga. Mereka semua pun sangat terkejut. Dan hingga saat ini tidak ada satupun yang mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan tak lama setelah kejadian itu, akhirnya ibu pun membawa mobil itu ke bengkel untuk diperbaiki. Dan setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, saya bermimpi didatangi oleh sosok tinggi besar. Dan anehnya lagi, ibu saya pun mengalami mimpi yang sama. Mimpi itu tidak hanya terjadi sekali. Seingat saya sekitar 3 kali. Tapi saya tetap berpikiran positif. Dan semua saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan lagi, akhirnya kami sekeluarga sepakat untuk menjual mobil itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.